Keberadaan listrik memberikan manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa listrik menjadi kebutuhan primer dalam masyarakat perkotaan. Sangat banyak kebutuhan rumah tangga yang memerlukan listrik, mulai dari kegiatan hiburan dalam keluarga, keperluan kebutuhan sehari-hari seperti air minum, memasak nasi, ataupun untuk melakukan pengawetan makanan dalam kulkas. Mencuci pun kita menggunakan energi listrik. Yang lebih penting, listrik digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana penerangan. Dalam kegiatan belajar di rumah, kalian pun itu menggunakan listrik jika menggunakan laptop ataupun handphone. Untuk mencetak hasil pekerjaan ataupun bekerja di rumah dengan menggunakan alat ini, tentunya kalian menggunakan listrik, bukan? Jaringan internet ataupun telepon rumah ini tetap menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal komponen-komponen instalasi listrik di dalam rumah tangga. Sarana-sarana apa saja yang bisa mendukung listrik dapat digunakan dalam kegiatan rumah tangga? Kita akan membahasnya kali ini satu persatu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Listrik rumah tangga memiliki arus bolak-balik atau AC dengan singkatan alternating current. Umumnya pembangkitnya bertenaga diesel yang dialirkan melalui tiang-tiang listrik ke rumah-rumah warga. Kalian pasti tahu tentang istilah pembangkit listrik tenaga diesel yang umumnya di Indonesia digunakan oleh perusahaan listrik negara. Komponen pertama yang akan kita kenali adalah bargainser. Ini merupakan bagian terluar dari instalasi listrik rumah tangga. Bargainser sendiri terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama MCB, kemudian meter listrik, spin control, dan kanal output bargainser. Bagian ini disebut dengan MCB atau miniatur circuit breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang diantarkan melebihi nilai batasnya. Bagian ini bersifat on-off dan jika berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah tangga. MCB bargainser ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah tangga akan terhenti. Bagian ini disebut dengan meter listrik atau kWh meter. Kalian tahu apa singkatan dari kWh? Ya, kilowatt hours. Alat ini berfungsi untuk mengatur besarnya daya yang digunakan oleh rumah tangga dalam satuan kWh. Pada bargainser ini, meter listrik berwujud deretan angka-angka secara analog. Dengan teknologi yang sangat canggih, maka saat ini terdapat pula yang berbentuk digital, akan berubah sesuai dengan penggunaan daya listrik yang digunakan. Coba kalian perhatikan beberapa warna lampu yang terdapat pada bargainser ini. Ini adalah sebagai spin control. Untuk yang berwarna merah, ini adalah tanda pengaturan daya listrik yang digunakan. Di sini tertulis 3200 IMP per kWh. Pada model yang lama, spin control ini berupa piringan yang berputar selama daya listrik yang digunakan untuk melihat kecepatan daya listrik yang dipakai dalam rumah tangga.
Bagian terakhir daripada bargainser ini adalah kanal output. Kabel yang keluar dari bargainser yang menuju ke tanah itu disebut dengan kabel ground. Kemudian ada kabel yang menuju ke dalam instalasi listrik dalam rumah tangga yang disebut dengan kabel fasa dan kabel netral. Kabel dari bargainser sebelum masuk ke instalasi penggunaan listrik rumah tangga akan melalui pengamanan listrik. Fasilitas ini dibutuhkan untuk mengamankan dengan cara memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tangga, seperti hubungan arus pendek atau short circuit yang disebut dengan korsleting. Apakah di rumah kalian terdapat alat seperti ini? Yang ini disebut saklar atau dikenal dengan istilah switch. Komponen instalasi listrik ini berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu rangkaian. Sedangkan yang ini dikenal dengan nama stop kontak atau biasa disebut dengan outlet. Komponen ini berperan sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Coba perhatikan cara penggunaan stop kontak ini. Alat ini disebut dengan steker atau sering disebut dengan colokan listrik. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Tentu di toko-toko ini memiliki banyak variasi, sehingga bentuknya juga akan beragam sesuai dengan kebutuhan kita di dalam lingkungan rumah tangga. Bagian terakhir yang kita pelajari adalah kabel listrik. Ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik dalam rumah tangga. Kabel ini beragam bentuknya, baik yang ada di kebutuhan rumah tangga ataupun yang dijual di toko-toko. Tetapi dalam konsepnya ada yang kita kenal dengan kabel NYA, NYM, NYY, atau NYMHYO. Semua jenis-jenis itu memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, itulah berbagai komponen listrik yang terdapat dalam lingkungan rumah tangga yang dikenal dengan instalasi listrik rumah tangga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.